Apakah seorang istri bisa melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian, atau sebaliknya, apakah seorang suami bisa melaporkan istrinya kepada pihak kepolisian atas tuduhan atau dugaan bahwa suami atau istrinya tersebut itu melakukan dugaan tindak pidana penggelapan atau pencurian? Buat para fans salah satu artis FTV yang bernama Kimberly Ryder, mungkin sudah mendengar kabar setelah menggugat cerai suaminya di pengadilan agama. Ternyata diam-diam Kimberly Ryder itu melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan mobil. Berdasarkan pemberitaan di media massa, pihak kepolisian dalam laporan ini bahkan sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami atau ada di lokasi kejadian pada saat terjadi tindak pidana penggelapan tersebut. Termasuk sudah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suaminya. Dalam laporan itu, Kimberly Ryder itu melaporkan 2 orang. Salah satunya adalah suaminya sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, sedang digugat cerai di pengadilan agama. Saya sendiri tidak mau masuk dalam perkara laporan yang dibuat oleh Kimberly Ryder terhadap suaminya. Tapi, sebagai salah satu praktisi hukum atau advokat atau pengacara atau lawyer, saya perlu membahas persoalan ini dengan harapan hal ini bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga kedepannya tidak terjadi salah tafsir atau multitafsir atas apa yang terjadi dalam keluarga Kimberly Ryder. Kembali ke pertanyaan tadi, bisa nggak sih kita melaporkan suami atau istri kita kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana bahwa suami atau istri kita itu melakukan dugaan tindak pidana penggelapan atau pencurian? Perlu saya sampaikan, ada 2 jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan yang kedua, bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu persatu terkait persoalan ini. Pertama, suami atau istri kita tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan atau pencurian dengan alasan atau ketentuan kalau dalam perkawinan tersebut itu tidak ada perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin. Artinya, harta yang didapat suami adalah harta istrinya juga, dan harta yang didapat suami selama perkawinan adalah harta istrinya juga. Jadi di sini ada percampuran harta suami istri. Sedangkan yang menjadi permasalahan atau persoalan, misalnya aset yang diduga atau digelapkan atau dicuri itu dibeli pada masa perkawinan. Jadi tidak mungkin seorang suami atau seorang istri bisa dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan atau pencurian atas hartanya sendiri dan pasangannya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Di sini tidak dipersoalkan kalau yang bekerja itu adalah suaminya misalnya dan mobilnya dibeli dengan menggunakan uang suami, atau sebaliknya tidak dipersoalkan apakah seandainya misalnya mobil tersebut dibeli dengan menggunakan uang istri. Jadi selama tidak ada perjanjian atau perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta, maka pasangannya tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari pasangan suami istri tersebut atau menjadi harta gonogini. Yang kedua, suami atau istri kita bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan atau pencurian dengan alasan atau ketentuan. Pertama, dalam perkawinan atau pernikahan kita itu antara kita pasangan suami istri sudah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pisah harta atau perjanjian perkawinan.
Jadi, harta yang didapat suami tetap menjadi harta suami dan harta yang didapat istri tetap menjadi harta milik istri. Jadi, kalaupun ada penggelapan atau pencurian antara pasangan suami istri ini tetap bisa diproses kepada pihak kepolisian. Walaupun memang pandangan ini ada juga yang tidak setuju. Buat yang tidak setuju berpendapat, walaupun ada perjanjian pisah harta tetap tidak bisa diproses hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum yaitu R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya. Yang di situ R. Susilo menyatakan bahwa walaupun kita dan istri memiliki perjanjian pisah harta dan harta yang digelapkan oleh istri kita menurut perjanjian tersebut adalah milik kita, maka perbuatan yang ini pun tidak dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua, barang atau uang yang digelapkan atau dicuri itu merupakan barang atau uang yang asalnya dari harta bawaan kita. Harta bawaan ini bisa dalam bentuk barang atau uang yang asalnya dari warisan atau wasiat dari orang tua sebagai pewaris atau pewasiat, atau harta atau uang yang berasal dari hibah dari keluarga. Misalnya, barang atau uang atau mobil adalah pemberian dari orang tua kita semasa orang tua kita masih hidup dan pemberiannya dilakukan sebelum kita menikah. Atau barang atau uang yang digelapkan atau dicuri itu merupakan barang atau uang yang kita miliki atau kita dapatkan sebelum terjadi perkawinan atau pernikahan. Catatan pentingnya, di sini tidak berlaku ya, uang suami adalah uang istri, sedangkan uang istri tetap menjadi uang istri. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan buat kita semua demi penegakan hukum di Indonesia. Salam dari saya.